Semua itu Kalimantan Timur. Dia PNS juga. Tangan aja. Lanjut berikutnya yang lainnya. Silakan Pak. Abdurrahman. Pak Abdurrahman. Silakan. Ada yang kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Lewangan ini punya Bantimurung yang 24 jam airnya terus mengalir, dan alhamdulillah ini yang dimanfaatkan oleh masyarakat Maros hingga hari ini, dan penelusuran ke airnya itu mengalir hingga sampai kelihatan 200 meter yang sangat alami. Dan di sini juga ada namanya lea-lea, adalah purbakala yang ditemukan sekian ratus tahun yang lalu. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Kabupaten Maros, rombongan dari Dewa Masjid Indonesia Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur. Alhamdulillah hadir bersama dengan rombongan, tentunya disambut oleh beberapa anggota pengurus Dewa Masjid Indonesia yang juga alhamdulillah tempat ini adalah juga tempatnya BKMM, termasuk organisasi otonomnya DMI, yang dimana BKMM ini adalah Badan Koordinasi Majelis Taklim berbasis masjid. Inilah yang bergerak terus untuk mengibarkan bendera di Indonesia itu, khususnya di Kabupaten Maros. Dan betul-betul ini adalah kelihatannya dan kedengarannya sangat asik sekali. Karena kenapa? Dianggap bahwa BKM ini adalah barang baru, padahal sudah 50 tahun yang lalu. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewa Masjid Indonesia Kabupaten Maros, yang kami hormati pula Ketua Dewa Masjid Indonesia Balikpapan Tengah, beserta para rombongan yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan hadir Wakil Ketua BKMM, di mana ketuanya tadi malam alhamdulillah sempat menyiapkan untuk persiapan penyambutan, tetapi karena sesuatu dari hal hari ini dia tidak bisa bergabung dengan kita karena ada acara keluarga yang tidak bisa dihindari. Maka oleh karena mari kita membuka acara penyambutan Dewa Masjid Indonesia Kabupaten Maros oleh Dewa Masjid
Balikpapan Tengah dimulai dengan penyambutan oleh Bapak Ketua Dewa Masjid Indonesia Kabupaten Maros oleh Bapak Ayahanda Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Haji Nasruddin Rashid MPD. Yang hormat disilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia Kalimantan Timur, Bapak Ustaz Muhammad Dumairi, ya. Saya ulangi supaya terdengar, Ustaz Muhammad Dumairi. Nah, kalau ketua di sini itu di atas Nasruddin Rashid, ya. Dia sering dipanggil di sini Ustaz Nas, ya. Jadi Ustaz Muhammad Dumairi, ya. Alhamdulillah bersama rombongan, ya, yang saya cintai dan saya muliakan. Sebelum saya melanjutkan kata penyambutan, saya perkenalkan dulu pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Maros yang baru saja sebulan pas hari ini sudah dilantik. Ya, jadi pengurus baru. Ya. Pas tanggal 2, ini hari tanggal 3, berarti ya 1 bulan pas kita start hari ini, ya. Jadi hari ini adalah hari start memulai action kegiatan setelah 1 bulan pematangan program kerja. Ya, alhamdulillah. Saya perkenalkan adinda saya yang gagah, Sekretaris Umum Dewan Masjid Indonesia, paket, ya, berdiri Ustaz Haruna Yusuf. Ya, kalau saya Ustaz Nas kolonial, kalau beliau milenial. Bukan supaya ada serasinya. Ya, ya. Yang kedua Ustaz Muzakir, ya, ini beliau sekretaris, ya, membantu sekretaris umum. Di sebelahnya lagi beliau ini banyak tugasnya, Haji Muhammad Idris. Beliau ini adalah unsur pengurus bidang, tetapi tugas pokok yang dilakoni Satgas Bedah Rumah. Ya, Satgas Bedah Rumah. Hari ini Pak ada bedah rumah, sementara tukangnya di sana bedah rumah DMI. Ya. Program action pertama, karena hari ini kita mulai, adalah dimulai dengan perhatian terhadap kaum duafa. Ya, kalau kita lihat rumahnya, penghuninya tersentak hati kita, sehingga DMI merasa peduli. Ya, kita ganti rumahnya dengan rumah yang reot menjadi rumah yang standar sesuai ukuran DMI, layak huni. Hari ini bersamaan ini hari. Ya, jadi kami bagi tugas, ada yang ke sana, ya, ada yang, ya, alhamdulillah, ya, sudah cukup untuk mungkin seminggu dikerja. Ya, dapurnya dilelang-lelang, isinya ada yang tanggung 1 lusin sendoknya, 1 lusin piringnya, 1 lusin gelasnya, ya, yang ada semua di sini tanggung satu jenis. Saya bilang jangan ada yang begitu, 1 jenis saja. Ya, jadi ada yang bersamaan hari ini. Selanjutnya di sana Pak Ustaz Mansur Fathullah. Nah, dia ini
kita ada satu badan otonom namanya Persatuan Usia Lanjut Pencipta Masjid. Ya, beliau ini usia 60 tahun ke atas, ya, pengurus intinya 70 tahun ke atas. Beliau ini sudah 71 tahun, ya. Akan mengadakan raker besar-besaran di bulan Agustus, di tanggal 17 Agustus, raker Persatuan Usia Lanjut Pencinta Masjid. Itu, ya, ini kreasi dari Maros, ya, tambahan dari yang lain. Nah, selanjutnya yang di sebelah Ibu Anti ini Lembaga Bantuan Hukum DMI. Ya, jadi ya berdiri Ibu Anti, ya, alhamdulillah. Nah, ini Wakil Ketua Ibu Rahma dari BKMM, Badan Koordinasi Majelis Taklim. Nah, ini yang paling potensial dibanding 12 badan otonom DMI yang lain, karena banyak pengurusnya saja sekitar berapa orang itu? 50 orang. Nah, pengurusnya saja 50 orang, apalagi majelis taklimnya yang dari 717 masjid yang ada di Maros ini, insya Allah akan menjadi binaan Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid DMI. Ya. Di sebelah sana yang paling muda, ini yang termuda pengurusnya DMI Maros. Ya, selain dia sekretaris BKMM, dia juga sekretaris bedah rumah, sekretaris Satgas bedah rumah. Ya, alhamdulillah. Di sampingnya Ibu Andi Fatmawati, nah ini bagian perempuan, tapi dia selaku pengurus BKMM Provinsi Sulawesi Selatan. Dia perwakilan Maros menjadi pengurus di provinsi. Ya, jadi sudah ada yang dipilih. Ya, baru-baru beberapa hari yang lalu baru dilantik. Ya, bersama Ibu Apiati yang mantan, yang bukan mantannya, yang suami istrinya mantan Gubernur Sulawesi Selatan. Karena Ketua DMI Provinsi Sulawesi Selatan itu adalah gubernur di masanya. Ya, di masa jadi gubernur terpilih sampai sekarang. Nah, ini dari yang di tengah ini, di sampingnya Ibu Rahma, Pak, ya, siapa lagi namanya ini? Pak Usman Hadi, Ustaz Usman ini adalah Ketua Persatuan Imam Masjid se-Kabupaten Maros. Ya, dia memang imam masjid, jadi dia organisasinya sedikit hari akan mengadakan rapat kerja juga. Ya. Dari kecamatan ada juga yang hadir mewakili Buruk Kecamatan, ada Pak Wahid, ada sampingnya Pak Wahid siapa? Nah, Pak Hamzah, alhamdulillah. Ya. Nah, kemudian yang kamerawan ini anak muda kita adalah karyawan tetap, ya, karyawan tetap Sekretariat DMI Kabupaten Maros. Jadi kita mengangkat karyawan tetap, ya, dengan gaji tetap, satu laki-laki satu perempuan, dan kita serahkan semua kepada sekretaris umum, kepada yang lain, tapi dia berkantor jam 7.30 sampai jam 4 sore. Ya, karyawan tetap Sekretariat DMI Kabupaten Maros. Ya, itu tulang punggung kita. Ya, kita rekrut dari yang muda-muda. Ya, bisa ke sawah, bisa ke Daanau, bisa kemana-mana. Alhamdulillah. Ya, itu beberapa yang sempat ya. Itu ada bendahara BKMM namanya Ibu Mariam Aziz. Ya, luar biasa ini. Bendahara, namanya bendahara itu pemegang dan ya, pemegang kas. Ya. Mungkin yang lain ya. Sekedar ini dulu, masih ada yang di luar. Alhamdulillah, suasana hati saya ini diliputi rasa kebahagiaan yang luar biasa. Ya, saya pernah ke Balikpapan, ya,
berkali-kali pergi ke Banjarbaru, ke Banjarmasin, tetapi ke Balikpapan Tengah belum pernah. Alhamdulillah, ya, Balikpapan Tengah ini memulai silaturahim hari ini. Ya, saya kira kita paham semua, Ustaz, silaturahim itu ya bisa memanjangkan umur dan bisa menambah rezeki. Mudah-mudahan hari ini ya dimulai dari rombongan ketua dan bersama rombongan dari Balikpapan Tengah, silaturahim ini akan berbuah seperti itu yang kita harapkan. Ya, itu yang kita intinya. Jadi kebahagiaan demi kebahagiaan setelah kami terima informasi kedatangan Bapak bersama rombongan itu sangat luar biasa. Sekalipun ya kesederhanaan yang kami miliki itu adalah suatu hal yang begitulah adanya. Ya, karena itu ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perhatian dan dipilihnya Maros sebagai kunjungan silaturahim pada hari ini. Mudah-mudahan buahnya adalah silaturahim yang berbuah, dan ya sebentar kita saling memberikan informasi. Untuk perkenalan sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan berkah dan ridha Allah menyertai pertemuan kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pengantar dan penyambutan sekaligus perkenalan oleh Al-Mukarram, Ketua Majelis, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Maros. Selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari Ketua Dewan Masjid Indonesia Balikpapan Tengah. Dengan hormat kepada Al-Mukarram, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Dr. Haji Nasiruddin Rashid MPD, yang saya muliakan Bapak Sekretaris Ustaz Haruna Yusuf bersama jajaran, Bapak Ibu Bendahara, semua seksi yang kami banggakan dan kami muliakan. Pertama, kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita dapat sama-sama bersilaturahim di Dewan Masjid Kabupaten Maros. Tadi sebutkan Maros Putra. Saya, kami tahunya maaf, Maros saya
Ini juru bicara kami, Pak, kita kenal saja. Alhamdulillah, salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kami memperkenalkan bawaan kami, teman-teman kami. Tadi Bapak mengenalkan teman-teman Bapak, kami juga mengenalkan. Ini yang ikut mestinya. Saya sendiri selaku ketua Dewan Masjid Kecamatan Balikpapan Tengah. Jadi kami berada di kecamatan. Wakil kami ini yang pakai masker. Ya, alhamdulillah, Ustaz Tamsir AMD, mohon. Kemudian di samping kanan saya adalah sekretaris Masjid Dewan Masjid Balikpapan Tengah, Ustaz Samsudin SPDI. Kemudian wakil sekretaris Saudara Yusman Khalid SE. Beliau adalah seorang karyawan di Pokot Kota Balikpapan. Kemudian bendahara saya beliau kalau periode yang lalu itu disebut itu mewakil Pak Wali Kota itu, karena beliau mirip Wali Kota apa? Nama beliau adalah Haji Heri Gunawan. Haji Heri Gunawan pemegang kas untuk berangkat ke Maros. Sekarang nanti saya belum menyebutkan namanya dulu semua. Kemudian Ketua Rombongan kami Ustaz Muhammad terus Asaki ini beliau adalah di Diklat DMB Kecamatan Balikpapan Tengah. Kalau mengatakan Diklat apa segalanya, beliau seksi sibuk. Dan kami juga alhamdulillah pernah mengadakan antara lain pelatihan fardu kifayah, pelatihan imam, karena imam itu yang kita latih yang nomor 2-nya, nomor 1-nya kan orang Pak Kiai. Kalau sudah Pak Kiai yang tidak ada hadir, yang imam nomor 2-nya itu yang kita berikan adakan pelatihan di kelas. Kemudian ini seksi kepemudaan ganteng dan lawet muda Asik Ahmad Saturi Kemudian sebelahnya adalah Ustaz Zubaidi SPDI. Beliau adalah seksi dakwah. Kalau kami mengadakan latihan setiap bulan, taklim setiap bulan, yang tangan beliau. Bahkan mengantar juga. Sebelahnya ini seorang tua kami, karena kami beliau untuk penasihat kami, Dr. Andes Abdurrahman Jalal. Asli Maros.
Ya. Kemudian di sebelah yang pakai masker itu saudara Saifuddin SPD. Beliau adalah PNS di guru agama di SD Kota 004 Kota Balikpapan Tengah, ya, di Balikpapan Tengah. Selanjutnya adalah Ustaz Muhammad Ridwan HMD. Beliau adalah diikut di menemani seksi pemuda karena masih muda di nanya apa yang itu adalah Ibu Zaitun. Kemudian istri ketua. Memang mana boleh tinggal. Jadi karena dia pengurus masjid ikut lalu dibawa untuk mendampingi ketua. Ulun juga pesan buat Pak Kiai, masukkanlah istri ke Pak Kiai di kepengurusan ini walaupun di seksi konsumsi. Kalau belum masuk nanti pas kita jauh ke Kalimantan Timur bersama istri aman karena pengurus dengan masjid harus ini supaya kenapa supaya bisa ikut aja guys. Lanjut berikutnya Ibu Hajah Rusna juga yang anggota di seksi kewanitaan. Silakan Bu Ketua Majelis juga di sana di kita di masjid. Cuma di Dewan Masjid beliau adalah selaku seksi kewanitaan. Berikutnya adalah Dr. Ustazah Hidayati SPD. Beliau kebetulan ketua rombongan. Rombongan itu harus semangat terus kan karena ada di samping aman. Alhamdulillah. Jadi ini kedatangan dari kami. Kemudian kenapa? Pasti dari sini ke kenapa kecamatan Kemarau bukan tingkat kota kami gitu. Kami jelaskan di tingkat kota kami sekarang ini baru bulan Juni tadi diadakan ketuanya tinggi misioner dan diangkat oleh wilayah selaku pengganti katanya tuh kartekar. Jadi kartekar itu melanjutkan masa jabatan yang ada ini sampai Desember 23 dan ini mereka baru berbenah-benah yang kartekar ini 3 dari kota Balikpapan, 4 dari provinsi. Nah jadi dari 3 yang dari kota Balikpapan ini menunjuk termasuk yang kami bawa ini bendahara ini termasuk di dalam tim konsolidasi dari tingkat kota Balikpapan. Jadi ini kebetulan mereka beruntung dari kecamatan ditarik diikutkan ke kota gitu. Nah lalu kami yang ini di akhir Oktober kami Dewan Masjid Kecamatan Balikpapan Tengah ini mengakhiri masa bakti kami selama 10 tahun. 2 periode. Oleh itu dari
teman-teman punya program, Pak Ketua, mengakhiri masa jabatan kita, kenang-kenangan Pak Ketua. Kita jalan-jalan ke kota Makassar, setelah dibanding katanya satu rahim adalah satu rahim, cuman Pak di dalam spanduk kami jangan kaget nanti setelah dibanding Maros Pari-Pari. Nanti kita bentang berfoto bersama. Ini kami mengatakan bahwa kami ini telah sampai di kota Maros. Tidak bohong-bohongan Pak. Kita PHP. Ini laporan juga kami bahwa kami Kecamatan Balikpapan Tengah itu bisa melangkah. Belum ada kecamatan lain Kota Balikpapan yang bisa melangkah ke Sulawesi Selatan, kemana-mana pun kami mengawali ke Kota Maros. Kami sangat bangga, kami sangat terharu bahwa kami disambut dengan luar biasa. Kami senang sekali sampai kalian tidak bisa melukiskan dengan kata-kata Pak Kiai menyambut kami, karena bagaimanapun kami ini dari orang kecamatan, tapi kami kepingin nanti biar teman-teman belajar dengan tingkat kota, sehingga kita nantinya pengurusan berikutnya bisa belajar, bisa menimbang, bisa mewujudkan Kecamatan Balikpapan Tengah seperti Kabupaten Maros yang saat ini. Yang kami banggakan yang belum pernah kami temu, bedah rumah. Bedah rumah ini Dewan Masjid belum ada. Belum harus. Jempol buat manusia. Luar biasa. Inilah yang kami pelajari Pak, dengan silaturahim apa yang disampaikan Pak Kiai. Umur kita bertambah walaupun umur segitu, tapi nilainya yang sebagai nilai yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan oleh silaturahim itu. Nah, oh luar biasa, semangat kemana kawan, semangat. Kalau kepala kawan udah ambil suntikan. Saya boleh daftar ke kepala. Satu lagi. Saya daftar ke sini. Ya, luar biasa. Jadi inilah dari kami bangga, kami terima kasih banyak diterima dengan luar biasa. Dan kami dari rombongan, andai kata ada yang kurang tepat dari kami menempatkan langkah apa segalanya itu dari kami mohon dimaklumi, mohon dimaafkan, karena kami ini dari kecamatan dibilang pemberani dibilang pemberani karena begitu kan mau berangkat sekretaris tekan Ustaz mau diajak apa mau ulun di Penangkuran tidak bisa mau kalau ulun membawa sampean Pak, ulun menghormati sampean aja nanti. Karena kan kita kan dengan orang kota kan harus menghormat bagaimana gini Pak.
bilang kalau diamin aja sampai nanti sendiri ada regu sendiri. Jadi kami ini karena kami tingkat kecamatan, mohon dimaklumi, mohon andai kata ada rekan kami yang bertanya Pak Ketua Sekretaris, mohon kami karena barangkali dari teman kami nanti akan contohkah apakah ini. Dari saya cukup sampai di sini perkenalan kami, dan saya terima kasih sekali lagi yang tidak terhingga. Terus sampai sana itu sangat bangga dan luar biasa. Coba lihat ditulis tadi tamu itu. Memang kita ini program namanya program mengakhiri masa bakti 10 tahun, mengakhiri, jadi membanggakan pengurus kami yang ada, kami diusulin, dan juga untuk keberangkatan insya Allah itu sudah diperhitungkan oleh bendahara. Siap Pak Ketua, tinggal gongnya bendahara. Alhamdulillah, sampai kami di Kabupaten Maros, dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin protokol, saya sambung saja langsung. Ada yang baru datang, ya ini unsur ketua. Jadi 3 ketua, 1 perempuan, Ibu Mardia Said, SAG, MPD. Ya, ini sekaligus selaku Ketua Muslimat NU Kabupaten Maros. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ketua DPI Balikpapan Tengah. Ini betul-betul adalah penantang ya, karena menerobos provinsi dan kabupaten. Tapi kami tidak melihatnya kecamatannya, tapi yang pasti kami lihatnya adalah kaltimnya, bahwa ada di sini, dan ternyata alhamdulillah. Nah, alhamdulillah di Maros ini ada 14 kecamatan, 103 desa dan kelurahan. Kemudian dataran ini ada sekitar 250 ya, 250 masjid. Ya, alhamdulillah dibantu. Beliau sudah meninggal, dan inilah menjadi sebuah tantangan oleh Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Maros, karena ini adalah bahagia daripada tanggung jawab kami untuk mempertanggungjawabkan paling tidak dalam menjaga dan memelihara akan keberlangsungan dan kesejahteraan. Dan seperti apa disampaikan tadi oleh Pak Ketua, bahwa kita ini 1 bulan baru dilantik, tetapi alhamdulillah sebelum terlantik oleh Ketua dengan semangatnya tetap melakukan action, dan alhamdulillah kita mampu menerobos Dewan Masjid 2022, dan alhamdulillah kita dapat juara 2 untuk Masjid Jami se-Indonesia. Jadi penyerahan pialanya kemarin kita diserahkan pada saat pelantikan. Jadi sebelum kita dilantik kita sudah lakukan, dan alhamdulillah beberapa program-program Dewan Masjid Indonesia di Kabupaten Maros ini, termasuk oleh Pak Ketua dengan semangatnya, alhamdulillah akan merencanakan 1 program yang mungkin tidak pernah dilakukan, adalah pasar Dewan Masjid Indonesia. Jadi, ini sudah ada wakafnya, untuk lahan itu sudah disiapkan. Kemudian ada beberapa lahan yang sudah diserahkan langsung oleh Pak Ketua, itu berikut dengan sertifikatnya. Ada sekitar 5 sertifikat yang diserahkan oleh Pak Ketua sekarang sudah di tangannya. Ada lahan untuk pembangunan masjid terapur, ada pembangunan untuk musala, ada pembangunan untuk madrasah pesantren, dan bahkan ada lahan perumahan untuk DMI. Ya. Boleh.
Insya Allah, ya wilayah itu masih sangat luas. Kalau sekiranya Balikpapan ini, Balikpapan Tengah berkenan untuk membangun villa-villa di sekitar itu, mungkin akan memberikan. Ya, karena kemarin itu kita sudah serahkan juga, Pak Ketua menyerahkan beberapa bagian-bagian. Ada villa khusus untuk pusat, ada villa khusus untuk pembangunan villa untuk provinsi, ada pembangunan villa khusus untuk Kemenak, dan ada untuk Pemkab Kabupaten Maros. Siapa tahu Balikpapan Tengah pun juga akan berkenan untuk berinvestasi. Karena kenapa? Seandainya rombongan ini naik pesawat, maka paling pertama mengindahkan kakinya adalah di Maros, karena bandar itu ada di wilayah Maros. Jadi Maros ini memang adalah penyangga untuk provinsi. Kita adalah penyangga pertama, kedua adalah Goa, dan kita terbanyak provinsi lintas provinsi. Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, kemudian ke Manado, lintasnya adalah di Kabupaten Maros ini. Ya, jadi memang untuk pengembangan investasi, dan inilah kita melihat oleh Pak Ketua ini sangat luar biasa, karena hampir dia lebih banyak waktunya di kantor ini ketimbang para sekunya, karena sekunya masih aktif di luar, selaku juga punya tugas dan tanggung jawab lain selain dari ini, hingga pada akhirnya kami pun terperangkap untuk selalu berada di tempat ini. Ya, jadi itu mungkin sekelumit untuk insya Allah kita akan berdialog. Ada suratnya. Yang penting bersedia untuk membangun itu berada dalam wilayah Pondok Pesantren DMI. Persiapan Pondok Pesantren DMI baru mau peletakan batu pertama, sudah ada mula balu, sudah ada yang memberikan dananya 10 juta untuk peletakan batu pertama. Ya. Ada warga kita dari Maros yang menjadi suaminya jadi Bupati Kota Parepare. Mungkin akan kita ketemu nanti di sana. Ibu Erna namanya. Datang jauh-jauh dari Parepare dengan demi membentuk dirikan pondok pesantren. Dia datang di sini dan ada di buku tamu menyerahkan uang 10 juta rupiah untuk peletakan batu pertama. Saya ulangi, ukurannya kafling itu hanya 7 kali 12, bisa lantai 3. Iya. Nah, memperdalam zakat bukan ya hadiah. Ya, orang kaya bisa menerima hadiah. Ya. Ya. Nah, ini jalan untuk kita berkomunikasi. Ya, sama tahu ada yang jodohnya di Maros. Ya. Sudah disiapkan ya. Nanti organisasi yang bagaimana membuat mekanismenya. Saya kira ini. Ya baik, jadi ini ada penyerahan bakat dari DMI Balikpapan Tengah, kemudian disambut oleh pelakat DMI Dewa Masjid Indonesia Kabupaten Maros. Ya, coba kamerawan. Mana? Pandangan ke depan sini, Pak. Pusakanya Kalimantan itu ya? Pusakanya Kalimantan. Ya, 1, 2, 3. Pak, terus nih Samping, Pak. Ya, siap. Pandangan semuanya. 1, 2, 10. Satu kali lagi. Oh, siap. Nah, Satgas. Mas Eking, ayo.
Ya, Musagir. Satu, Alhamdulillah. 2, 3, 10. 10 terus loh. Terima kasih. Lagi. Satu lagi ada. Yang lain itu apa tadi? Manda. Mas Kalimantan. Ini khas. Ini memang terkenal di dunia dengan kupu-kupu. Tapi itu kupu-kupu pagi kan, Pak? Bukan kupu-kupu yang Kupu-kupu DMI. Butterfly. siap. Satunya 1, kupu-kupu yang jalan kaki. 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Bukan kupu-kupu yang nggak bisa terbang. Belum ya, belum. Sorry. Pagi siang itu bisa terbang, Pak. Insyaallah. Lanjut. Silakan. Yang ini yang kedua. Siap. 1, 2, 3. Pak, kok. Pak Ustadz Muhammad Umeri, Ketua DPI Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur beserta seluruh jajaran. Terima kasih banyak sekali kami sampaikan di sini bahwa seperti kami minder berbicara ini, kalau mendengar tadi prestasi yang sudah disampaikan oleh petinggi-petinggi DMI Kabupaten Maros. Namun demikian, mudah-mudahan ini sudah bisa menjadikan motivasi bagi kita untuk juga lebih berbenah, lebih berbuat di Balikpapan Tengah. Bapak Ibu sekalian berbahagia, sampai menikmati hidangan, kami sampaikan bahwa kronologis kami sampai di Maros ini itu alhamdulillah tidak lepas dari peran serta dan referensi dari Sekum wilayah DMI sekarang ini, Pak Ustadz Safina. Tadinya kami ini juga ingin singgah di Kota Makassar, namun karena beliau saat ini sedang berada di Bali untuk mengajak studi banding pengurus MUI lebih 30 orang, karena beliau juga bendahara informasinya, dan tanggal 4 sampai 6 baru sampai di Jakarta dan tanggal 7 baru di Makassar. Alhamdulillah kami direferensikan untuk ke Maros ini karena informasi beliau bahwa Maros ini adalah kota yang sangat-sangat berkembang untuk dewan masjidnya. Oleh karena itu tidak salah rupanya kalau kita sampai di sini. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf nanti kalau spanduk kami itu tertulis kota Maros, Pak. Sementara Kabupaten Maros. Mohon maaf kalau kami menyampaikan ini dialek kami itu karena banjarnya terikut-ikut. Karena memang ya kami juga dominasinya dari Kalimantan. Jadi kalau tadi disebut ulun, ulun itu apa Pak? Iya, itu kami tadi suka sebut ulun. Ulun itu bahasa halusnya saya. Nah itu ya, supaya biar kenal juga. Nah kami posisi kami di DMI ini selaku koordinator diklat Pak. Tapi di apa namanya ditunjuk selaku ketua rombongan. Ketua rombongan kami karena kami ini memang berasal dari Sulawesi Selatan. Ada di sini juga Pak orang tua kami, senior kami Pak Ustadz Hilal juga dari bahkan beberapa daerah Maros dan saudara kami Pak Risman. Jadi kami tiga ditugasi untuk sama kami sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dengan suasana yang sangat bahagia sekali dan sangat luar biasa saya katakan karena itu tadi Pak Ketua tadi mengatakan kami ini pekat kecamatan tapi sambungan dengan kota itu sangat luar biasa dan terlalu berani sebenarnya menerobos kami alhamdulillah baik. Saya mungkin akan sedikit menambahkan saja perkenalan diri saya sendiri. Kalau tadi anak-anak
Jadi saya bernama Haji Edi Gunawan. Saya asli Putra Kalimantan. Bapak saya Banjar, ibu saya Kutai. Saya lahir di Balikpapan, namun saya besar di saya di Solo 10 tahun dari TK sampai SMA. Jadi Solo asli. Saya selaku bendahara di tingkat BNI Kecamatan Tengah. Namun sebetulnya kami dulu juga merangkap di BNI Kota Balikpapan. Kota Balikpapan. Lalu kemarin ini di Angkatan Laut Misioner, tapi kami tetap diangkat lagi kembali untuk menjadi tim konsolidasi di tingkat Kota Balikpapan. Nah, kebetulan juga saya adalah kakak kandung dari Pak Dekarwo. Kalau pernah kenal, Pak Dekarwo itu mantan gubernur Jawa Timur. Jadi istri beliau itu adik kandung saya. Istrinya adik kandung tiga. Dan jabatan beliau menjadi wakil presiden. Baik. Jadi tadi yang ingin saya pertanyakan dipertanyakan oleh Pak Ustadz Tursi ya, kebanyakan. Cuman mungkin kita sedikit menambahkan. Pertanyaan saya luar biasanya kegiatan-kegiatan di Maros ini, dan segala satunya pastinya mungkin hanya tangan kosong belaka. Pastinya ada support dana. Itu yang saya ingin, support dana dari mana? Dan rumah ada semuanya tidak mungkin dengan bahasa lisan saja ada support dana. Itu yang saya tanyakan, dari mana support dana itu? Kalau kami punya ada jawaban dari ini, mungkin itu akan kami bawa nanti di Balikpapan. Nanti kami akan bicara dengan wali kota Balikpapan. Maros yang kecil bisa seperti ini, masa Balikpapan yang punya sumber dana besar di Indonesia? Itu yang harapan kami. Alhamdulillah. Jadi itu kalau pertanyaan sudah lengkap sekali dari Pak menjelaskan. Jadi sekali lagi, kalau Pak Ketua tadi menanyakan siapa yang jomblo, saya yang jomblo. Saya sendiri. Jadi saya meninggal beberapa waktu yang lalu. Ada kapelintil lah. Itu mungkin yang bisa disampaikan ya. Dan sekali lagi saya pribadi ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Begitu juga teman-teman lainnya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Mudah-mudahan jaringan silaturahmi ini bukan hanya sampai di sini saja. Kita akan berhubungan. Paling tidak bangun masjid di atasnya. Ya, saya lihat yang ada itu di Kalimantan ya. Ada masjid terapung di Kalimantan pertama. Masjid terapung ada di Google itu. Yang kedua insya Allah di Maros. Ya. Yang lain itu masjid di atas air, tapi bukan masjid terapung. Masjid 99 di atas laut, tapi ada tiangnya, tancapnya turun. Dan di Jeddah juga begitu. Ya, bukan masjid terapung itu namanya, karena tidak goyang-goyang. Ya, jadi harus kami nanti ada wisatanya. Mungkin rakaat pertama Allahu Akbar, tenang masjidnya. Ya, itu operatornya buka-buka sedikit bautnya. Ya. Rakaat kedua goyang-goyang sedikit. Itu unik wisatanya. Itu lengkap. Ya. 30 kali 30 itu harga di sana berapa baji di sana itu di Barambang 5 juta ya. Ya. Di berapa juga. Satu lagi pembangunan musola ini dari orangnya. Ya, dia serahkan tanahnya. Dan satu untuk pondok pesantren di mana lokasi hadiah itu akan kami serahkan, nanti ada suratnya Pak. Ini serius ini. Ya, apalagi kalau dibangunin peletakan batu pertama nanti sekaligus dengan akad nikah di situ. Karena beliau sendiri, ya di sini kalau sendiri namanya Duda,
Di sini kalau perempuannya sendiri namanya janda. Ya. Sama? Janda milik Duda. Diprogramkan sampai di penghulu. Ya, kalau bisa fasilitasi ini. Ini masih perencanaan. Demi Maros akan membuka namanya program Biro Jodoh. Biro Jodoh. Tapi belum. Jadi namanya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PMI Kabupaten Maros, ya, yang diwakafkan oleh seseorang dengan luas 0,5 hektar. Ya, alhamdulillah sudah ada dana awal dari Ibu Wali Kota Parepare. Kita mau datangi khusus berkunjung ke sini. Di ruangan ini dia serahkan ini untuk peletakan batu pertama. Dan saya siapkan untuk syukuran 1 ekor sapi. Wih, tantangan ini belum dimulai, sudah ada peresmiannya. Ya, sapi 1 ekor untuk peresmian. Nah, ini tertantang ini. Ya, dikasih peletakan batu pertamanya, dikasih sapi untuk syukurannya. Nah, ya. Nah, Biro Jodoh antara. Karena itu memerlukan ya kajian khusus. Ya, yang terakhir ya, alhamdulillah ya sumber dana itu ya dari umat, ya, dari umat. Ya, jawabannya itu saja, dari umat, bukan dari pribadi saya, Pak Nas, bukan dari pribadi Pak Haruna, tapi dari umat. Ya, yang saya sebutkan tadi itu adalah ya Pak Haji Muhammad Idris ini sebagai pemilik lahan. Ya, apa kalau pemilik lahan itu tuan tanah, ya menyerahkan sebahagiannya, dananya juga, Pak. Ya. Jadi Satgas ini sebagai salah satu badan otonom, insya Allah ya di depan masjid yang diwakafkan itu untuk DMI akan dibangun, masih rencana ini Pak, tapi disebut rencana itu kalau disebut bagus, akan didirikan apa namanya, kantor Satgas Peduli DMI. Ya itu. Doakan semua Pak supaya bisa. Karena ini memang hari ini kebetulan hari pertama realisasi program kerja, dan kami pilih program kerja pertama setelah pematangan 1 bulan program kerja itu, actionnya kami pilih bedah rumah. Iya. Sementara dikerja di sana Pak, nanti postingannya sama saya. Tuh kan tadi sudah saya kirim ke sana. Ya, personil sudah ada di sana. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Karena kami yakin doa orang duafa itu makbul. Iya. Nah, kami tertarik itu. Kalau kami ke lokasi pondok pesantren, di depan rumahnya kami parkir Pak. Sementara orang tua jompo di dalam, rumahnya tidak layak huni. Kami tertantang kalau itu ini bedah rumah yang pertama dan menyusul bedah-bedah rumah yang lain. Saya kira jadi tidak ada simpul sumber keuangan dari tambang emas, tambang perak, tapi dari kantong-kantong pengurus, kantong-kantong umat dan pemerintah daerah. Alhamdulillah memberikan dukungan. Saya kira ini, ya, kalau saya tanya, kalau kita sumber dananya dari mana? Untuk datang di sini. Ya, silakan Pak Ketua. Pak Nomairi dulu. Masakan dulu proses. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan dari kami dibalik ke kami. Alhamdulillah
kami awal dari perjuangan kami untuk koordinasi kecamatan ini berjalan, tentu kami belajar dengan pemerintah daerah kecamatan. Jadi kami di kecamatan tidak bisa untuk berjalan tanpa pemerintah kecamatan. Seperti Bapak di kabupaten tidak bisa berjalan juga sendiri dengan masih ada dari bupati. Nah, dari awal kami mewujudkan jalannya program yang kami rencanakan bersama dengan pengurus, kami bertukar pikir dengan Pak Camat saat itu, karena beliau sangat semangat juga diadakan berdiri ditunjuknya DMI mulai gerak. Beliau langsung, Pak, kita DMI kita adakan nanti syukuran ya. Sayang snacknya saya. Undang pengurus-pengurus masjid yang di kecamatan Bapak sebanyak 56 masjid. Siap Pak Camat. Ini pertama. Tentu Pak Camat bagaimana untuk kita jalan taklim apa segala supaya jangan sekali ini berkelanjutan. Gini Pak Ketua. Pak Ketua bikin secara kertas, di sana cantumkan bahwa masjid-masjid yang di Kecamatan Balikpapan Tengah ini, kata beliau, itu harus menyopot Dewan Masjid Kecamatan Balikpapan Tengah 1 minggu 25.000 perak 1 Jumat. Ini dari Pak Camat, Pak. Jadi begitu Pak Camat. Oh, tidak besar kok ya Pak, Jumat itu dapatnya di masjid ada yang 10 juta, ada yang 5 juta. Itu untuk DMI berjalan. Kami buatlah Pak Ketua. Karena kami di kecamatan skopnya cukup kecil kan. Nah, jadi dana kami buat lembaran, kami edarkan ke masjid, tanda tangan Pak Camat mengetahui Camat Balikpapan Tengah. Dengan adanya beliau semangat untuk membantu membela agama masjid, akhirnya beliau diangkat menjadi ketua catatan sipil Kota Balikpapan. Kepala. Jadi begitu semangatnya beliau langsung begitu lama diangkat jabatan beliau menjadi kepala Kota Balikpapan. Semangat beliau. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah saya dekat-dekat sampai. Berarti orang yang membela masjid, insya Allah hidupnya dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu kami berjalan taklim setiap bulan, nampakkanlah bahwa kita ini ekses jalan. Lagi dulunya Pak Ketua, kami di tengah itu tidak ada kegiatan apa-apa. Tidak ada kegiatan taklim, tidak ada namanya kegiatan pelajaran tilawatul Quran, tidak ada namanya pelajaran diklat khatib. Saat itu dijalan karena uang sudah ngumpul. Di samping itu, di setiap Idul Fitri, Dewan Masjid kan berhak untuk pembiayaan pendanaan untuk taklim, untuk diklat. Kami mohon infak sedekah dari setiap Idul Fitri
sampaikan ke masjid-masjid. Ada yang 1 juta, infaknya Pak untuk dewan masjid, karena ini kami sangat senang. Kami beri 1 juta jalan sekian tahun. Dengan jalan demikian kami setiap tahun, dan ini terus jalan, program jalan. Setelah mengakhiri jabatan 10 tahun ini, lihatlah pembukuan saldo. Jadi dilaporkan setiap bulan, lapor ke masjid-masjid, foto pribadi, bendahara, bikin laporan, uang sekian, laporkan ke masjid-masjid setiap mau masjid ta'lim. Karena apa? Kalau diam-diam, mana uang ini nggak dilaporin? Karena uang harus transparan. Oleh karena itu, dari masjid yang 25.000 rupiah per minggu tadi, akhirnya yang segan sangat senang karena kita kunjungi masjidnya. Alhamdulillah Pak, saya senang ini adakan kami tidak keberatan, bahkan kami infak lagi. Justru karena senang itu Pak ya, karena senang itu berinfak itu nggak susah. Dari Bapak karena senang. Tanah yang sekian harga miliaran itu tidak susah keluar karena senang. Dari sinilah kami bisa. Jadi dari demikian, dari sumbangsi kaum muslimin juga ada sebagian, dari kami usaha setiap Idul Fitri dari masjid ini, karena untuk kegiatan kami operasional, apa kegiatan jalan terus, sisa untuk menutup kegiatan dewan masjid yang lagi di 2 bulan lagi ini berjalan. Dihitung-hitung anggota dengan bendahara menghitung saldo kita ada 1 Pak, ada Pak 1 Pak bendahara yang kalian ini cerita Pak. Kalau kita diamkan ini Pak, kita serahkan ke ketua yang pengurus yang baru, senang banget mereka. Bagaimana ketua? Ketua juga. Nah, ini Pak, kami jawab. Jadi dari umat juga ini, dari kegiatan itu, inisiatif itu dan sudah inisiatif ada kan tindak lanjut gerakan terbuka mereka, tapi jangan begitu sudah ini diem. Wah ini membahayakan. Ada pertanyaan lalu malam diserang. Ini barangkali sekilas ya. Wah, kami memang ada juga dari teman yang menginfakkan, dari ada juga yang dermawan ikut memberi untuk kegiatan pelaksanaan kami, kegiatan program-program yang lain itu. Jadi ini kami sudah merancang mengakhiri jabatan kami ini, sudah membuat panitia, ketua panitia pelaksana, dan insya Allah kami laksanakan pemilihan muscap tingkat kota, tingkat kecamatan Bukuran Tengah itu tanggal 1 Oktober. Tanggal 1 Oktober, insya Allah itu teman-teman minta sudah diadakan di hotel. Wah, bilang kita ini luar biasa juga tangannya kan. Nah, di hotel kebetulan bendahara ada joinan orang yang dekat hotel, orang yang punya hotel. Bilang saya, tolong bendahara kondisikan. Kalau toh memang itu
hotelnya kita gratis, wah itu luar biasa. Memang permohonannya begitu dari tingkat kota supaya Kecamatan Balikpapan Tengah menjadikan percontohan supaya Balikpapan Tengah diadakan terbaik untuk pemilihan di kecamatan yang lain. Itu awalnya. Ini sekilas dari kami. Alhamdulillah bisa berjalan ini. Artinya usaha pengurus dan di samping bantuan dari masjid yang 25.000 per minggu. Di samping itu setiap Idul Fitri kita juga berusaha untuk ke masjid-masjid infak sedekah, upayakan berikan kegiatan di masjid ini supaya dapat berjalan lancar. Alhamdulillah. Ini sekilas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah selamatkan saja karena tanggung jawab waktu di tangan saya juga. Jadi begini Bapak-Bapak, apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua tadi itu benar. Jadi ini yang kita minta kepada para masjid itu, mudah-mudahan terima kasih sebelumnya. Mungkin ada teman-teman yang akan menyusul, silakan. Kita bangun komunikasi ke depan. Maka saya bilang komunikasi kita ini bukan hanya sampai di sini, mudah-mudahan silaturahmi kita ini akan berlanjut. Syukur-syukur nanti kalau saya dapat jodoh orang sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu nyanyi ketua ada niat ya kayak. Ya, terserah Pak. Terserah saya penyampaian atas cara mendapatkan dana itu belum kami lakukan dan akan kami lakukan. Ya, sesuatu yang baik harus. Ya, kami memang baru sebulan ini akan bersosialisasi, menanamkan kepercayaan kepada setiap masjid, kalangan masyarakat untuk bisa, ya kalau tadi dari 56 masjid, 30 masjid yang berpartisipasi, kalau kami di Maros kabupatennya, ya nanti kita koordinasi dengan kecamatan, karena 14 kecamatan semua sudah terbentuk juga pimpinan jabat DW 717. Balikpapan itu hanya 400 sekian. Ya. Jadi stok kecamatannya 56 bisa ya berempati 30 itu sudah 70%. Jadi kalau kita di Maros 717 kita paling tidak 450. Target pertama. Mudah-mudahan ini. Terima kasih informasinya yang sangat terbukti. Ya, kalau kami baru impian dan angan-angan, tapi sedikit demi sedikit ya akan menjadi kenyataan. Ya, itu ada untuk yang akan. Ada pertanyaan tadi yang belum. Iya, silakan. Ini ketua mewakili unsur perempuan. Ketua tiga. Mau menjawab aja ya. Kebetulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di Kabupaten Maros ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah bertandang ke kota kami, Kabupaten Maros. Semoga kedatangan yang berkah. Saya hanya ingin membantu, tadi masih ada satu pertanyaan yang dilontarkan oleh Bapak Ketua Rombongan tentang bagaimana cara bisa mendapatkan bisa masuk dalam DMI Award. Itu belum sempat terjawab. Saya berusaha menjawab karena di Kabupaten Maros ini ada 2 masjid yang
sampai ke tingkat pusat dan menjadi juara 2. Salah satu diantaranya Masjid Jami Al Amin Barandasi, dan itu bertempat di kecamatan saya. Iya, jadi kami ingin memberikan tips dan semoga ini menjadi motivasi buat kita semua. Pertama, ini memang berawal dari komunikasi ketua kami, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia ke provinsi, mengikut sertakan Kabupaten Maros untuk mengikuti ajang DNI Award tingkat pusat, sekalipun pada waktu itu kami belum dilantik. Jadi kami hanya nekat saja, belum dilantik. Kita sudah daftar di Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengikutkan. Dari 14 kecamatan, ada 14 masjid yang dikategorikan untuk mengikuti mewakili kabupaten kecamatan untuk dilombakan di tingkat kabupaten. Jadi tahapan pertama itu memang di tingkat kabupaten. Jangan ngomong bujur, ya kan? Bujur itu bahasa Banjarnya Pak, betul. Tapi bujur bahasa Sunda, mantap Pak. Hati-hati. Ya, izin saya berpantun dulu ya. Izin berpantun Pak. Ya. Dari Balikpapan kaki naik kapal pelni. Jawab dong, cakep gitu. Saya ulangi. Dari Balikpapan kaki naik kapal pelni. Singgah sebentar di Pantai Losari. Jauh-jauh datang kami ke sini, tujuannya untuk silaturahmi. Kebetulan saya di DMI ini adalah Ketua Bidang Kepeloporan Pemuda, Pak. Izin pantunnya nih. Nah, izin pantunnya. Waktu subuh di pukul 5. Bangunkan diri sebagai hamba. Dari masjid kita bangun bersama, pemuda-pemudi harapan bangsa. Saya dari tadi, mohon maaf, belum mendapatkan terkait dengan jawaban masalah kepeloporan pemuda, Pak. Mohon izin untuk dibantu terkait dengan bagaimana agenda-agenda yang ada di Kabupaten Maros terkait dengan agenda-agenda kepeloporan pemuda. Saya targetnya adalah kita ATM ya, ambil, terapkan, modifikasi. Seperti hari juga mungkin insya Allah target kita silaturahmi juga pengen ATM. Tapi saya dari kesimpulan ATM yang ada di Maros maupun yang di Kecamatan Balikpapan Tengah, kesimpulannya hampir sama Pak. Banjir wakaf, dan kebetulan juga kami banjir dengan kegiatan-kegiatan, dan semuanya adalah kepercayaan dari umat. Kesimpulannya sama antara Maros dengan Kecamatan Balikpapan Tengah. Kesimpulannya adalah kepercayaan umat. Akibat dari action yang dilakukan di Maros yang saya hormati, Ketua Dewan DMI Kota Balikpapan, sekian sama-sama lagi. Alhamdulillah, saya bangga dan berterima kasih sekali duduk di sini, hadir di sini gara-gara Dewan Masjid. Gara-gara program di saya pulang kampung ceritanya. Saya teringat masa kecil saya di Maros itu. Nah, ya, nostalgia masa kecil saya dulu sekolah di SMP Muhammadiyah sini Pak. Terus saya lanjut di Makassar. Ya. Ada pepatah orang Bugis, sifat kayaknya, sifat kelebihan. Kenapa? Padahal di tanah itu hampir 90% itu adalah orang-orang Jawa. Ya. Ini Pak ya, salah satu kehebatan orang Indonesia itu kan salah satunya adalah pandai membuat singkatan. Nah, mungkin ini salah satu ilmunya mungkin dari Kabupaten Maros ini. Karena saya lihat di sini di organisasi otonom ini banyak sekali singkatan-singkatan yang saya nggak ketahui gitu. Tadi sempat diungkap bahwasanya pulpen adalah
kepanjangan dari Persatuan Usia Lanjut Pecinta Masjid, kemudian ada Prima Persatuan Imam Masjid, dan mungkin LBHDM ini mungkin saya tahu ada lembaga bantuan hukum itu Pak ya. Dan Satgas Peduli Masjid ini kan sudah jelas, kemudian Satgas Bedah Rumah juga sudah jelas. Nah, mungkin ini nanti kita minta bisa dijelaskan untuk singkatan-singkatan yang lain ini, untuk organisasi otonom ini ada BKP2U ada dan kawan-kawannya. Itu Pak ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi banyak hal yang tentunya kita telah mendapatkan baik informasi dari Dewa Masjid Indonesia Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur maupun dari Dewa Masjid Indonesia Kota Maros. Intinya bahwa Dewa Masjid ini adalah satu bingkai mempersaudarakan kita hingga pada akhirnya kita dipertemukan di Maros ini di Buta Salewangan. Tentu saja apa yang tadi disampaikan oleh Ketua DMI Kabupaten Maros itu bukanlah hanya sekedar, tetapi ini adalah betul-betul bagaimana Dewa Masjid Indonesia di Kota Maros ini adalah awal untuk pengibaran bendera, supaya kita mendapatkan kepercayaan hingga pada akhirnya ini akan bermuara pada perbaikan struktur masjid, kemudian pembentukan remaja masjid, dan tadi adalah bagaimana melakukan satu pintu khatib ya untuk beberapa masjid, 717 masjid yang terdata sementara di Kabupaten Maros ini telah kita kantongi untuk kita menata bagaimana penataan struktur masjidnya, bagaimana pembentukan remaja masjidnya, bagaimana terkait dengan khatib dan iman-imannya itu sendiri, sehingga insya Allah kita semua tentunya akan mendapatkan berkah pada hari ini, dan terkhusus kepada rombongan yang telah terketuk hatinya untuk menyumbangkan itu mungkin adalah sumbangan awal, tetapi insya Allah akan ada yang menyusul ya dari Balikpapan untuk betul-betul percepatan pembangunan pesantren tahfizul Quran yang ada di Maros ini, yang betul-betul murni bahwa itu adalah sebuah kepercayaan dari wakaf untuk bagaimana diadakan pembangunan masjid yang pembangunan pesantren yang dipercayakan kepada DMI Kabupaten Maros, sehingga insya Allah ini akan menjadi sebuah berkah kepada kita semua. Ini mungkin yang menjadi pertemuan kita. Mudah-mudahan insya Allah setelah ini kita hanya tutup acara formalnya saja, kemudian kita akan berbincang-bincang, dan setelah ini kita akan bergeser di salah satu tempat untuk santap bersama, santap siang untuk menikmati coto Maros. Jadi ini mungkin mari kita tutup dan sebelum ditutup, nanti tidak usah kami sebutkan kepanjangannya semua ini. Kami akan serahkan sebuah buku pedoman kerja, ya, pedoman kerja DMI Kabupaten Maros. Itu buku kuning. Ketua maju ke depan, serahkan kepada atau yang di situ bendahara.